Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Al-Azhar, mengedukasi dan menginspirasi. Sahabat Al-Azhar, dalam rangka milad ke-72 tahun Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, YP Al-Azhar menyelenggarakan beberapa lomba atau kegiatan. Salah satunya adalah lomba kepala sekolah dedikatif dan inspiratif untuk jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Adapun yang menjadi terbaik kepala sekolah dedikatif dan inspiratif jenjang SD adalah Bapak Ikhwan Khairuddin SPDI. Beliau adalah Kepala SD Islam Al-Azhar 28 Solo Baru. Kemarin saya menyampaikan bukan gagasan yang saya sampaikan, tapi memang saya menuliskan apa yang sudah saya lakukan. Selama 9 tahun kita menerapkan program Tahfidzul Quran dari tahun 2015. Jadi pada waktu itu berkembang di Solo Raya ini sekolah-sekolah berbasis Tahfidzul Quran. Dan itu menjadi tantangan dan sekaligus peluang bagi kami untuk bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor. Akhirnya kita buatlah sebuah program Tahfidzul Quran. Nah, dari program Tahfidzul Quran itu kita ingin berusaha untuk mengambil peran bagaimana bagaimana mempersiapkan generasi Qurani sejak dini. Maka kita coba, mimpi indah saya pada waktu itu adalah kenapa sih kita generasi dulu itu ada ulama-ulama yang juga sebagai dokter, kayak kita kenal Ibnu Sina gitu kan. Kemudian ada ulama-ulama ahli kimia, kayak seperti misalkan Jabir bin Hayyan itu ahli kimia, tapi beliau juga ulama gitu kan. Kemudian ada Al-Khwarizm gitu kan, ahli matematika, tapi beliau ulama gitu kan. Kemudian ada di bidang astronomi, misal astronomi atau penerbangan itu ada Ibnu Farnas, itu bidang astronomi penerbangan tapi juga seorang ulama. Maka di situ mimpi itu bermula bagaimana kita bisa menyiapkan generasi kita itu bisa hebat seperti generasi-generasi awal itu. Maka kemudian kita merancang sebuah program yang sudah kita laksanakan sejak 2015, Pak Eman, yaitu program Tahfidzul Quran. Kita rancang, kita buat target memang 10 juz untuk di anak-anak SD, dan alhamdulillah dari situ mengalir sebuah keberkahan yang luar biasa untuk kami semuanya. Maka imbasnya begini, ketika anak-anak harus menghafal Quran, mau tidak mau gurunya juga harus ikut menghafal Quran. Iya Dan betul. alhamdulillah, Dipaksa. iya, bahkan sampai security juga itu, security juga kita pun juga menghafal Quran, Pak Iman gitu. Ada Iya. security kita sudah sekarang sampai juz 29, Pak Iman, itu security ya. Jadi semuanya harus menghafal Quran bareng-bareng lah gitu. Karena tujuan kita itu sebenarnya, mimpi kita itu tidak hanya di dunia, tapi kita ingin masuk surga bersama-sama melalui wasilah Al-Azhar ini begitu. Maka tagline kita punya sebuah tagline di SD Islam Al-Azhar 28 Solo Baru itu adalah min huna naltaqi wa fil jannati nartaqi. Dari sini kita berjumpa, di Al-Azhar ini kita berjumpa, wa fil jannati nartaqi, dan di surga kelak kita akan meninggi bersama-sama masuk surga. Jadi itu mimpi besar kita, kita akan masuk surga bersama-sama melalui wasilah Al-Quran ini. Untuk menularkan sebuah energi positif itu, saya berusaha untuk menjalankan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani, yang menjadi tagline-nya pendidikan, dinas pendidikan. Ing ngarso sung tulodo, sama seperti Bu Saiko tadi, kita sebagai pemimpin harus bisa menjadi teladan bagi teman-teman. Maka biasanya saya datang sekolah, misalnya kasih contoh, saya datang sekolah setengah 7 kurang saya sudah di sekolah. Artinya bagaimana berusaha untuk kita menjadi teladan dalam hal kedisiplinan, sehingga itu bisa menular. Kita tidak perlu banyak-banyak ngomong, tapi teman-teman melihat aksi nyata yang sudah kita lakukan sehingga bisa menjadi teladan bagi teman-teman. Itu ingat sesung tulodo. Kemudian ing madya mangun karso, itu di tengah kita harus bisa untuk
menginspirasi, sebagai guru harus bisa menginspirasi kepada teman-teman. Misal kita coba kita ada gerakan-gerakan halaqah Quran, saya akan kembali kepada Quran karena yang kita angkat di sini adalah terkait dengan Quran. Kita tidak hanya mengajak terkait anak-anak untuk menghafal Quran, bahkan saya sendiri berusaha untuk bagaimana kita hafal Quran. Saya menghafal Quran, guru-guru juga alhamdulillah ikut menghafal semuanya, bahkan sampai karyawan pun menghafal Quran, dan bahkan ini pun tidak hanya kita tularkan kepada anak-anak dan guru, bahkan di orang tua murid kita kerjasama sama Jamiah. Sampai di Jamiah itu ada program one day one juz, ada hataman Al-Quran, ada program tahsin Quran untuk orang tua murid. Jadi kita bersama-sama tiga sinergi ya terkait dengan Quran. Ada orang tua murid, sekolah dalam ini sekolah, dan juga murid anak sendiri. Kemudian yang ketiga, tuturi handayani. Artinya di belakang kita juga harus bisa memotivasi anak-anak dan guru-guru kita untuk mengikuti perubahan dan perkembangan zaman yang ada. Karena memang kadang mengajak atau memberi contoh teman-teman untuk keluar dari zona nyaman itu ya butuh proses. Maka itu yang kita lakukan. Kita dorong bersama-sama, ayo kita maju bersama untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di Solo Baru yang sudah kita lakukan, biasanya kita amati anak-anak yang maaf misal melakukan perundungan ataupun ini, kadang itu bermula dari beberapa faktor. Ada faktor internal anak itu sendiri dan faktor eksternal. Maka ini harus kita urai. Yang pertama biasanya di awal tahun kita adakan pertemuan orang tua murid. Kita jelaskan terkait dengan ini loh perundungan seperti ini, penanganan di rumah itu tidak harus bagaimana dan bagaimana. Kemudian nanti di sekolah kita juga akan penanganannya seperti apa, sehingga antara sekolah dan orang tua murid itu akan memiliki persamaan persepsi. Itu yang pertama. Itu biasa kita lakukan di awal tahun pembelajaran. Baik orang tua murid kita undang untuk parenting terkait itu. Kemudian dengan anak, setelah itu juga kita akan masuk ke anak, ke faktor internal anak. Di anak kita biasanya di kelas ada yang kita buat keyakinan kelas ya. Disiplin di materi disiplin positif itu ada keyakinan kelas. Kita ajak anak-anak untuk bagaimana kelas ini bisa nyaman, senyaman mungkin, kita diskusi bersama dengan anak-anak. Kita tuliskan, kita buat dalam keyakinan kelas, kontrak bersama dengan anak-anak sehingga kelas itu nyaman begitu. Itu yang kita lakukan. Kemudian di samping itu kita juga ada jam BK. Jam BK karena memang menangani anak di kelas bawah sama kelas atas itu agak sedikit perbedaan, ada beda ini ya, treatmentnya. Maka kita di kelas ada tim BK, ada 3 orang tim BK di tempat kita yang kita memang masuk ke dalam kelas. Ada jam BK di situ. Di samping jam BK ada konseling, ada jam konseling untuk anak-anak tertentu yang memang tidak bisa kita lakukan di dalam kelas secara klasikal. Kadang juga kita memang ada anak tertentu yang secara personal harus kita adakan konseling. Jadi seperti itu yang kita lakukan di Solo Baru untuk antisipasi terkait dengan perundungan ataupun yang lain, hal yang tidak kita inginkan. Ketika itu ada ini dari salah satu Kapolres ya. Kapolres datang terkait mungkin ya mengadu terkait anaknya, menurut versinya si bapak ini sudah ada terjadi bully begitu kan. Kemudian kita sudah damaikan antar anak dan lain sebagainya dengan powernya ini. Enggak, kalau ini tidak selesai di ranah ini sih kita akan angkat seperti ini. Akhirnya kita sampaikan Bapak, ketika Bapak percaya dengan sekolah, kita akan selesaikan di sekolah gitu kan. Akhirnya kita selesaikan di sekolah dan itu clear sampai di akhir. Pak, kalau Bapak membutuhkan untuk kami sebagai polisi untuk memberikan pengarahan terkait dengan pencegahan bullying di sekolah, kami siap untuk membantu. Nah, ini support kayak bersambung. Akhirnya sudah kita jadikan narasumber untuk guru tamu begitu, Pak. Iya, 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 iya. Akhirnya kita jadikan narasumber untuk guru tamu. Jadi ada kadang narasumber guru tamu dari wali murid. Kita sering ambil dari wali murid misalkan terkait dengan perundungan, kita ambilkan wali murid yang latar belakangnya psikologi gitu. Kemudian kalau terkait dengan ini perundungan yang mungkin di ranah pidana, ada ranah-ranah sampai masuk ranah pidana,
kita datangkan kerjasama dengan wali murid yang memang di bidang kepolisian seperti itu. Untuk anak-anakku semuanya, Faiwan pegang Al-Quran, pelajarilah Al-Quran. Fa'innahu yu'allimuhu kulla syai'. Pelajarilah Al-Quran karena Al-Quran mengajarkan segala sesuatu. Semua ilmu ada di sini. Fa'innahu yu'allimuhu kulla syai'. Mau ilmu agama, mau ilmu sains, mau ilmu terkait dengan IPA dan lain sebagainya. Fa'innahu yu'allimuhu kulla syai'. Semua ada di dalam sini. Maka sekali lagi anak semuanya, pelajarilah Al-Quran karena orang generasi terbaik itu adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Sahabat Al-Azhar, itulah bincang-bincang kita bersama Bapak Ikhwan Hoirudin SPD. Beliau adalah peraih terbaik Kepala Sekolah Dedikatif Inspiratif Jenjang SD. Dan pasti akan menjadi motivasi untuk kita semua. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.